satukan hati untuk menyembah Tuhan sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini, Kau baik dalam hidup kami. Biar sore hari ini kami mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu. Kami tahu kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengambil waktu yang terbaik sore hari ini untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, mempersembahkan seluruh hidup kami, mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena
yang kita percaya. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dan hidup
mengucap syukur lebih lagi, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap umat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Kami lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, berikut kami sampaikan informasi gereja seminggu ke depan yang kami rangkum dalam Bethany News. Kesatuan gereja ini bukan terdiri dari gereja-gereja yang besar, tapi mulai dari gereja yang kecil, persekutuan doa, dan semua umat Kristen harus menjadi satu. Itu pesan Tuhan dan doa Tuhan sampai
gereja-gereja ini bisa menjadi satu dan memuliakan nama Tuhan, dan mereka bertumbuh menjadi mempelai Kristus. Segenap keluarga besar Bethany Home Magelang turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Pendeta Abraham Alek Tanusaputra. Segala pelayanan yang telah dilakukan tak akan pernah sia-sia. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Menara doa setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Sesi pertama pukul 10 sampai 12. Dilanjutkan sesi kedua pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mukjizat, dan Rumah Kabar Baik. Sebuah media yang berguna untuk memecahkan roti dan berbagai berkat rohani dengan tujuan membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Dapatkan informasi FA di Warta Jemaat Mingguan atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja. Sekolah Orientasi Melayani, sebuah media untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan, diadakan setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung bersama kami pada ibadah Pondok Daud setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Doa pergerakan misi setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya hari Minggu diadakan 2 kali. Ibadah raya pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat disertai dengan ibadah tunas remaja dan Golden Kids. Ibadah sore pukul 18 waktu Indonesia Barat disertai dengan ibadah Golden Kids. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berhalangan hadir beribadah hari Minggu, Anda masih bisa mendapatkan kesempatan beribadah secara streaming. Link streaming akan dibagikan dalam WhatsApp grup Bethany Fellowship. Untuk mendapatkan perjamuan kudus, kami persilahkan menghubungi Sekretariat Gereja. Gerbang Indah Ministry adalah sebuah pelayanan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan, terutama di pedesaan, yang menempuh pendidikan di SMP, SMA, dan sekolah teologi. Mari ambil kesempatan dalam pelayanan ini. Informasi lebih lanjut hubungi Ibu Diah, Ibu Devi, atau Sekretariat Gereja. Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang membuka pendaftaran siswa baru bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun. Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang menyediakan beasiswa. Dukung dan doakan pembangunan Bukit Doa Hebron yang akan berfungsi sebagai rumah retreat, wedding chapel, dan sekolah tinggi teologi Galilea Magelang yang bertempat di lokasi 4.100 meter persegi di Kebon Agung Bandongan, Kabupaten Magelang. Gembala, staf, dan segenap pelayan Bethany Home mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, disediakan amplop dan kotak persembahan di lantai 1. Tersedia juga kode QR di atas kotak persembahan dan di dalam warta jemaat. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara menghendaki persembahan dengan metode digital atau transaksi elektronik dengan menggunakan mobile banking, OVO, link aja, atau transaksi non-tunai lainnya. Demikian Bethany News. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kirana, ini aku mau kembaliin kita kamu. Iya, makasih. By the way, kamu kenapa? Enggak sih, enggak kenapa-napa kok. Enggak apa-apa. Ya udah, aku mau kembali dulu ke kamar ya. Bentar. Sini dulu dah, Laras.
Kamu tahu gak sih, kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kamu, dan Dia pasti gak mau melihat anaknya sedih dan menderita kayak gini. Kamu pasti bisa menghadapi ini. Sejak saat itu, Laras memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, dan hidup Laras mulai berubah, dan kami menjadi sahabat. Berdoa dan membaca firman Tuhan sering kami lakukan bersama, bahkan kami juga lulus di waktu yang bersamaan. Setelah lulus, Laras memutuskan untuk terus bersaksi tentang Yesus kepada mereka yang terhilang, atau mereka yang pernah mengalami kejadian yang sama dengan Laras. Dan kini, Laras telah menemukan pasangan yang sepadan dan hidup berbahagia bersamanya. Biar setiap kebenaran yang kami terima hari ini memerdekakan hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
sampai akhir ku menutup mata. Kami percaya anugerah-Mu memampukan kami ya Tuhan. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir ku menunggu mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir ku menunggu mata. Ku tetap setia menanti Terima kasih Tuhan, biar hati kami senantiasa menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Dan terus ajarkan kami bagaimana cara kami menyembah dengan benar. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini sampaikan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang disembuhkan, orang-orang yang hidup dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan berikan roh hikmat pengertian, supaya sungguh-sungguh firman-Mu itu hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam firman-Mu. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saya berdoa saudara tetap sehat semua. Dan seharusnya juga menjaga kesehatan. Amin. Jaga biar saudara, sekalipun badai ya, badai itu sudah berlalu tapi anginnya belum berlalu. Ini anginnya saudara, hembusan-hembusannya ternyata belum berlalu. Baik saudara, mari kita belajar firman Tuhan di Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Sebenarnya kalau pelikup ini menuliskan temanya adalah duka cita yang mendahului kemenangan. Tapi saya memberikan tema khotbah hari ini adalah the joy, sukacita. Kita akan lihat ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima,
supaya penuhlah sukacita. Saudara, banyak orang kenapa tidak bisa bersukacita? Karena meminta tidak menerima. Minta pasangan hidup tidak kunjung datang. Bagaimana bisa bersukacita? Ya kan? Minta cucu gak dikasih-kasih, minta anak gak dapat. Apalagi? Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Ini kata kunci supaya saya dan saudara mengalami sukacita yang penuh. Banyak orang Kristen itu kan susah bersukacita hari-hari. Apalagi orang dunia, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan mengajarkan, ini apa yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana supaya sukacita kita itu penuh. Ya. Yaitu caranya apa? Apa yang kita minta, kita terima. Mintalah dan kamu akan menerima. Pertanyaannya, mungkin saudara berkata, aku sudah meminta, tetapi kok tidak menerima. Nah, itu berarti salah. Salah mintanya. Bisa jadi itu untuk kepentingan diri sendiri. Bisa jadi salah motivasi. Bisa jadi salah kepada siapa meminta. Karena iman dengan sugesti itu beda tipis. Ya. Banyak orang itu senangnya disugesti, bukan belajar firman supaya punya iman. Karena hal yang terpenting saudara di dalam doa kita, Tuhan Yesus mengatakan begini di ayat yang 23 bagian B. Ini sebuah janji, saudara. Buat saya sebuah janji itu adalah warisan, legacy. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, seringkali banyak orang meminta tidak menerima. Karena bisa jadi permintaannya itu bukan dalam nama Yesus. Bukan untuk kemuliaan Yesus. Bukan untuk pekerjaan Yesus. Bukan untuk pekerjaan. Makanya minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Jadi makanya kita ini penting mengenal Yesus. Karena permintaan yang dipenuhi oleh Bapa itu dalam nama Yesus. Kan banyak orang malas mengenal Yesus. Baca firman gak mau. Doa susah. Karena apa? Saya lihat menara doa di sini gak ada yang isi. Kalau gak tak paksa itu gak ada yang datang. Apakah ada yang datang hari Senin? Gak ada. Itu karena saya paksa. Jadwal. Orang malas berdoa. Doa itu satu cara untuk apa? Intim. Mengenal Tuhan dengan benar. Baca firman. Karena apa? Firman Tuhan ini adalah suratnya Tuhan. Kita bisa mengenal apa yang menjadi isi hatinya. Kita membaca surat itu membaca isi hatinya. Karena seringkali banyak ya saudara, orang itu menganggap gereja itu sebagai kayak KUA. Kalau mau nikah butuh ya. Kalau punya masalah ya, kayak ini kantor-kantor itu, kalau datang bukan sebagai rumahnya yang kedua. Dan banyak saya menemukan orang itu ya, di sini lu tidak usah di mana-mana. Butuh surat baptis itu kalau mau menikah. Ya. Kalau nggak menikah nggak ada orang
Senang ya surat baptis dipajang, dilihatin orang, kemudian di figura begitu. Banggaan sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan. Bahkan dikasih Alkitab dari gereja saja. Kalau ditanya pasangan-pasangan menikah itu kan saya pasti kasih. Udah lupa ditaruh di mana ya. Dan tertarik sudah masalah. Pengenalan akan Tuhan itu tidak ada yang gratis, saudara. Makanya saudara, orang yang menerima ini di ayat 23 ini dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Orang itu kalau doanya dijawab, sudah ya sudah, tak menanyakan apa-apa lagi. Karena apa? Orang ketika meminta sudah menerima, tidak akan lagi tanya-tanya. Makanya saudara cari tahu, kenapa saudara tidak bisa bersukacita. Kenapa? Cari tahu. Kenapa saudara meminta kok tidak menerima? Ya kan? Bukankah Bapa itu dia menyediakan yang kita perlukan? Dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Rafa, menyediakan kesembuhan. Tapi kenapa kok tidak alami? Aku minta disembuhkan, kenapa enggak sembuh? Aku minta pasangan hidup, kenapa kok tidak dapat? Harus introspeksi, saudara. Apa, saudara, ini ukuran yang kita pakai ini akan diukurkan kembali. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya ingin saudara ini sukacitanya penuh. Yang ingin sukacitanya penuh katakan amin. Amin. Caranya sederhana. Kalau saudara meminta, menerima. Minta. Seringkali banyak orang kan meminta hal-hal yang lahiriah saja. Tuhan sudah ngomong kan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu, ya kan, kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi yang dicari dahulu ini kerajaan Allah dan kebenarannya, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Makanya saudara mengenal pribadi. Karena apa saudara? Di dalam Matius 6 ini, masalah makan, minum, pakai itu nggak usah kamu pikirkan. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapak itu tahu semua. Nah, banyak orang kan sibuk mencari mencari makan, minum, pakai. Padahal Tuhan ngomong di ayat 34 apa yang disampaikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Cukup sehari. Kenapa orang nggak bisa bersukacita? Karena masalah kemarin masih ada hari ini. Kenapa? Doanya kurang mandi banyak. Nah mungkin bisa jadi. Kenapa Tuhan janji minta maka akan menerima? Karena tidak menerima itulah membuat hidupnya jadi susah. Tidak bisa bersukacita. Murung, ya, putus asa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara, yang dicari itu bukan hal-hal yang material. Yang diminta itu bukan hal-hal yang material. Kalau saudara meminta sesuatu, itu mesti harus punya alasan rohani. Dasar yang jelas. Itu apa? Ya. Orang minta mobil, saudara. Faktanya alasannya pertama benar rohani untuk pelayanan. Endingnya yaudah, saudara. Ini saya
ngomong begini tuh sudah 100 orang model begitu. Jadi mau disiarkan YouTube, Facebook silahkan aja. Ya, karena motivasi pertama memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Nah, saudara, kita kembali tadi di Yohanes 16 ayat 24. Sukacita ini ya, yang dimaksud itu bukan karena menerima sesuatu yang jasmani. Memang bisa jadi bentuknya hal yang jasmani. Kalau orang meminta kepada Tuhan diberi, ini kan bersukacita. Saya juga hari ini saya tidak tahu kenapa saya mengambil tema The Joy, sukacita. Kenapa saudara? Karena setelah itu baru ngerti berita Pak Alex dipanggil Tuhan. 10 hari persis Pak Leo dipanggil Tuhan, kemudian Alex. Saya bersukacita karena apa saudara? Saya ini bisa setia mengikuti beliau itu sampai garis akhir. Karena memang saudara, saya pernah berdoa minta, ajari aku untuk setia, karena aku pernah gagal untuk setia. Tapi aku tidak mau gagal setia kepada pemimpin, kepada bapak rohaniku. Ya kan, banyak orang ini baru ngomong, ya, ngomong besok lupa lagi. Saudara, belajarlah setia ibadah, ya. Itu latihan. Nanti tuntutannya lebih. Setia beribadah, setia mengembalikan persepuluhan. Setia saja. Banyak orang ingin hidupnya bahagia tetapi tidak suka kebenaran. Tidak bisa. Karena kebahagiaan itu dampak orang hidup benar. Saya bersukacita kenapa? Saya bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Karena saya pernah menerima pesan dari Pak Petrus Agung waktu tahun 2005. Dan saya bersyukur ya, di kota ini, gereja yang pernah dikunjungi oleh Pak Petrus Agung dan Pak Abraham Alek itu beda ini. Pak Agung pernah berkata, Pak Bambang, ikut orang yang ikut Tuhan dan setia. Itu tahun 2005. Saya mulai berdoa, Tuhan Bapakku siapa? Makanya saudara itu kalau mau berjemaat itu berdoa. Karena di sini saudara pasti tak uji. Entah lewat tindakan, lewat kata-kata, atau beruji. Apa? Ya. Anak itu harus bisa menerima suara bapaknya, perilaku bapaknya, tindakan pendisiplinan bapaknya. Suka nggak suka. Memang tidak ada bapak yang sempurna di dunia ini. Tetapi saudara, kita kalau nggak punya bapak, nggak punya legacy, tidak punya warisan. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Banyak orang mengedepankan semua yang ditambahkan itu. Saya kejar, saya minta bisa setia. Dan begitu Pak Agung sampaikan itu, saya berdoa supaya aku bisa setia. Saya tidak kenal Pak Alex secara personal awalnya. Tapi mulai tahun 2009 saya berdoa. Ya, 2010 itu pas SKG. Pas SKGI sudah. Setelah SKGI, saya sebenarnya udah malas. Dan saya berdoa, Tuhan, aku mau SKGI. Tapi aku ingin ketemu sama Pak Alex. Kalau memang dia bapakku, suruh dia temui aku. Bawa aku ketemu dia. Benar, ketemu sudah.
Saya bukan tipe orang suka menjilat. Bukan. Tuhan mempertemukan. Itu yang namanya serendipity. Tuhan yang punya skenario. Sama seperti ketika Samuel ketemu Saul. Itu serendipity. Dan disitulah di jalan itu beliau mau ke rumahnya. Dan saya ngantar istri saya. Salah tuti. Loh, kok udah ikut naik? Saya bilang, Pak, saya ngantar istri. Oh iya, gimana? Saya mendekat. Dan saya didoakan di tengah jalan. Dan mulai 2015, ketika beliau mau datang, saya minta penangguhan lagi. Tuhan kalau memang itu Bapak mau, ya udah. Lewat cara Tuhan. Ya. Datang saudara. Saya minta jadwal langsung yes. Karena apa? Seorang anak dengan bapak itu free access. Kata kuncinya adalah free access. Tidak ada sukan, tidak ada sungkan, kapanpun dia bisa. Free access. Dan 5 tahun sejak tahun 2015 saya udah ikuti terus. Bahkan 2 hari sebelum dipanggil Tuhan, saya masih Zoom dan masih berkomunikasi. Nah saudara, ini saya mengalami yang namanya sukacita saya penuh. Karena saya bisa saya bisa melakukan apa yang dipesankan oleh Pak Petrus aku. Ikut orang yang ikut Tuhan dan setia. Dan saya bersyukur karena bisa setia kepada Allah. Dan saya bisa ikut setia. Jadi sukacita. Banyak orang mendapat. Karena saudara, banyak orang ini kan salah paham. Dia pikir kalau punya uang banyak itu sukacita. Saudara pernah dengar orang uangnya banyak mati bunuh diri atau kecebur kolam, ya, kepleset di sungai dan sebagainya. Banyak. Ada yang bunuh diri. Marilyn Monroe bunuh diri. Apakah saudara? Makanya kenapa banyak orang kok yang dikejar ke uang? Kita buka di dalam Matius pasal yang kelima. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya apa makna bahagia atau sukacita. Di sini dikatakan berbahagialah ayat 3 orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apa sih yang dimaksud miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah itu artinya orang yang punya sikap kebergantungan dengan Tuhan. Mau membuat keputusan-keputusan berdoa dulu. Mau menerima pacar berdoa dulu. Kalau perlu puasa. Mau menikah doa puasa. Itu orang yang punya kebergantungan dengan Tuhan. Kenapa banyak pasangan-pasangan hidup itu akhirnya menyesal? Karena tidak pernah punya sikap kebergantungan dengan Tuhan. Kebelet nikah saja, ya kan? Setelah itu menyesal, saudara. Kenapa nggak berdoa? Memang bukan berarti kalau kita ngikuti Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah. Masalah banyak, tetapi Tuhan berkata, aku menyertai. Ini sudah. Mari milikilah sikap, ya, sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Karena biasanya orang miskin ini punya hati bergantung. Ya, itu dalam dunia jelek. Orang miskin itu kalau dengan orang kaya bergantung. Mau ke gereja ya biasa dijemput, nunggu dijemput. Ya. Kalau nggak nunggu diantar. Di sisi positif yang dimaksud miskin, sikap kebergantungan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kemudian ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang berduka cita itu maksudnya orang yang berjaga, orang yang waspada, orang yang
itu tidak terlena, saudara. Kemudian yang kelima ini orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini kan namanya humble spirit. Punya penghambaan diri, mudah dibentuk. Karena orang itu kan sukanya mau-maunya sendiri. Tunggu tadi. Karena orang yang lemah lembut mudah dibentuk itu berjaga. Ya. Jadi responnya benar. Ketika dibentur, ketika dibanting. Jadi responnya itu benar. Itu orang yang lemah lembut. Mudah dibentuk. Jadi pembentukan itu tidak memilih tempat. Saudara lihat kalau tentara-tentara itu apalagi Akmil, wah saudara mereka anak-anaknya orang-orang yang mungkin di rumah cukup makan cukup apanya pejabat, tetapi begitu masuk pendidikan, semua diperlakukan sama. Saudara. Itu karena apa? Pembentukan karakter. Lemah lembut ini karakter. Kalau saudara tidak punya karakter ini, saudara, makanya saudara tidak akan memiliki apa-apa di bumi. Jadi orang miskin. Karena janji orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Bukan hanya isi bumi. Bumi. Orang yang memiliki bumi artinya orang yang memiliki otoritas dalam hidupnya. Banyak orang kan yang dicari isi bumi. Ini Tuhan ngomong memiliki bumi. Yesaya 54, kamu akan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunan akan memperoleh bangsa-bangsa dan menduduki kota-kota sunyi. Itu artinya memiliki bumi. Menjadi orang yang berpengaruh dalam hidupnya, punya impact, jadi berkat bagi orang lain. Kemudian ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini lapar dan haus. Maka saya berkata, ya, saya ini kadang-kadang lihat orang kok gak tertarik loh dengan kebenaran. Ini lapar dan haus. Ini punya kerinduan, ya. Mencari Tuhan, cari kebenaran. Doa sungguh-sungguh, baca firman sampai mengerti. Ini lapar dan haus. Gak ada lapar dan haus belas. Yang dicari makanya yang sesuatu yang duniawi, saudara. Mari milikilah rasa lapar. Pagi-pagi lapar caranya gimana? Makan firman. Itu tandanya orang lapar dan haus. Pagi-pagi cari firman. Minumnya apa? Nyembah Tuhan. Karena apa, saudara, ketika kita nih worship ini, saudara, rasa hausnya itu dipuaskan. Kenapa? Ngomong, minum air di sumur itu akan haus lagi. Tetapi air yang aku berikan kepadamu itu, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan air itu akan menjadi mata air. Tidak kering hidupnya. Karena apa? Ada mata air di dalam hidupnya. Makanya keintiman dengan Roh Kudus ini penting sekali. Kalau saudara ingin hidupnya tidak kering kerontang, mati pucuk namanya. Kan banyak orang mandul kering kerontang, nggak menghasilkan apa-apa selama hidupnya. Nggak ada karya yang dibagikan yang jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena itu hidup mati pucuk, hidup mandul, alami kemandulan dalam hidupnya. Coba saudara mulai setia melakukan hal, dimulai dengan perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan akan bawa saudara setia dengan perkara-perkara besar. Karena Tuhan itu kan suka dengan orang itu proses. Ya, Tuhan itu suka proses. Manusia suka hasilnya. Karena saudara, banyak orang-orang ya di dunia ini dimulai dari hal yang kecil. Kerjakan perkara-perkara kecil dengan apa? Dengan jiwa yang besar. Hanya orang yang cuma gitu aja. Saya makanya saudara, kalau orang sudah punya kata cuma,
ini orang itu tidak layak diberkati. Karena sudah memulai dengan menyepelekan sesuatu. Makanya tidak bisa memiliki bumi. Boro-boro bumi, isi bumi nggak punya. Nah, mari milikilah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati dengan baik hati itu beda. Baik hati itu melakukan berdasarkan apa yang dilihat. Murah hati itu mengerjakan sesuatu berdasarkan sesuatu yang keluar dari hati. Murah hati. Orang baik hati itu karena kenal, karena ada alasannya. Tapi orang yang murah hati itu bukan karena mengenal orang itu, bukan karena ada alasan. Ya, dorongan dari dalam hatinya dia melakukan. Orang yang murah hati itu tak terukur pemberiannya. Tapi orang yang baik hati itu bisa diukur. Ya. Kalau saudara menemukan orang ya di suatu tempat, loh, saya nguji diri, tukang parkir, saya beli masker, karena saya tidak bawa, karena keluar saya tidak bawa, saya mampir dulu ini. Isinya kan 3. Ada lihat 2 tukang parkir. Tak kasihkan yang 2, kasihkan mereka. Saya apakah kenal enggak sih? Apa saya hitung-hitung? Oh, kan dikasih 100 perak aja. Ini 2 masker. Berbeda kalau orang baik hati, ya kan? Baik hati itu beda, terukur. Wah, saya mendingan ngasih tukang parkir 2.000 kan baik, daripada kalau orang yang pelit kan 1.000, tapi baik itu 2.000 sepeda motor. Tapi orang yang murah hati itu tidak terukur pemberiannya. Makanya saudara lihat wanita ya Maria itu memecahkan leher buli-buli minyak narwastu. Itu orang yang murah hatinya, tidak terukur. Itu adalah upah kerja selama 1 tahun, saudara. Makanya Yudas sampai berkata, wah ini dihambur-hamburkan ini. Apa gunanya? Itu orang murah hati. Banyak orang itu masih pemberiannya masih terukur, saudara. Itu di level baik. Nah ini saudara murah hati, berbahagia orangnya murah hati, pemberiannya tidak terukur. Selalu saudara, saya kalau melakukan sesuatu bukan karena baik, ya kan? Orang baik itu orang butuh Alkitab tak kasih. Tapi saya bisa melakukan sesuatu yang tak terukur buat ukuran saya. Apa? Saya minta kepada Tuhan ampunya. Dia Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan. Sampai bisa support banyak nih, 1.100 Alkitab. Itu juga masih ada. Kemarin ada yang minta dari SOE ya, Pak masih ada nggak Alkitab? Saya berkata gini, nanti Pak tak kabari kalau ada. Karena kalau saya tidak ada dorongan, orang murah hati kan sesuatu dari dalam, bukan karena kebutuhan. Saya berdoa dulu, saya bilang gitu. Karena providernya bukan saya, tetapi saya rindu menjadi provider buat orang lain. Saya tidak berkata, mahal. Itu kan orang yang transaksional, hitung-hitungan. Karena banyak orang kerja juga hitung-hitungan. Ini kita lihat yang ayat 8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hati itu tulus, tidak transaksional, hitung-hitungan. Banyak orang itu berhitung-hitung mengenai waktu, mengenai uang, mengenai apa. Sama saudara berhitung-hitung. Ini suci hati itu tulus, tidak ada agenda, tidak transaksional. Makanya kenapa ya Tuhan Yesus itu mengobrak-abrik bait Allah? Karena apa? Di situ dijadikan sarang penyamun, tempat orang bertransaksi, orang berjual beli. Kalau saudara ini sudah berpikir ya, ke gereja itu untungnya apa, melayani untungnya apa,
itu saudara layak diobrak-abrik hidup saudara. Tak kasih tahu. Itu salam penyamun. Itu transaksional. Bayar. Belajar mengucap syukur. Makanya saudara mati tulus. Tulus saja. Makanya orang tulus dan tulus itu kan beda B sama T. Yang satu tulus, yang satu tulus. Ini suci hati itu tulus. Maka Tuhan mengajarkan adalah apa namanya? Kamu itu cerdik seperti tetapi tulus. Penekannya tulus seperti merpati. Tidak punya empedu, tidak punya kepahitan. Merpati itu tidak ada empedunya. Dua binatang di dunia ini yang tidak punya empedu. Merpati sama apa? Rusa. Saya pernah setiap hari makan rusa di Timur. Dan yang tak cari adalah empedu. Tak ketemu. Ternyata apa? Tak ada empedu. Ini suci hati. Makanya orang mengejar kesucian. Bukan pakai putih-putih, gamis, wah ketok kelihatan suci. Itu kuburan saudara, labur putih, dalamnya tulang belulang. Saudara ingat ya, klip video beberapa minggu yang lalu anak muda yang tatoan. Kenapa? Ada perbuatan baik, kemurahan hati seorang pemuda itu sampai ke 3 kali. Terus continue. Banyak orang itu murah hati dengan baik hati itu beda. Orang yang baik itu melakukan paling sekali, 2 kali berhenti. Itu orang baik. Tapi orang murah hati itu continue. Sehingga anak muda yang tatoan itu rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil kembali dompet orang yang murah. Makanya saudara, mari kita belajar sesuatu hari ini. Kemudian ayat yang 10 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini membawa damai bukan pencari damai. Dimanapun di dunia ini, saudara, itu tidak ada damai. Tuhan ngomong kamu lah yang harus membawa damai. Banyak orang ya nyari damai, di sini nggak ketemu damai, pindah lagi di sini, sini nggak ketemu damai, pindah. Kenapa? Di mana-mana itu nggak ada damai. Makanya Tuhan berkata, jadilah pembawa damai supaya berbahagia. Ini hal-hal kerajaan Allah itu sesuatu yang tidak terukur, tidak bisa diukur dengan hal materi. Ini bawa damai. Orang kalau ya biang kerok, saudara, kumpulan RT jadi biang kerok, di gereja biang kerok, di sekolah biang kerok, semua sudah. Di sekolah nggak ada damai, di rumah nggak ada damai, di gereja nggak ada damai, karena dialah biang keroknya, saudara. Padahal Tuhan apa? Mengutus kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadilah pembawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi dianiaya karena berbuat tidak benar. Ya banyak orang tidak bisa menerima. Ya itulah konsekuensi. Makanya kan gini saudara, dalam pelayanan saya sering kali melihat hukum sebab akibat. Kenapa orang begini? Karena ini. Tetapi seringkali banyak orang salah paham. Kenapa kok begini? Kok ngalami begini? Ini hukum itu sebab akibat. Konsekuensi. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Itu konsekuensi. Tetapi ya penderitaan atau aniaya oleh kebenaran itu bukan karena itu. Bukan seperti itu. Contohnya Stefanus, Yesus itu menderita karena
kebenaran. Karena memberitakan Injil. Paulus itu disesat. Mulai dilempari batu, saudara, mau mati. Itu karena pemberitaan Injil. Bukan karena melakukan sebuah kejahatan. Dan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan yang segala yang jahat. Dengan banyak orang yang nggak suka ada gereja. Nah, ini ya memang di mana-mana, saudara. Nggak suka. Pokoknya nggak tahu. Nggak mau tahu. Nggak mau dengar nyanyian gereja. Ini kan dicela, dianiaya, ya. Tapi Tuhan ngomong berbahagia. Makanya kejar sesuatu yang tidak terukur. Jadi banyak orang itu ngejarnya sesuatu yang terukur. Minta sesuatu yang tidak terukur. Minta dan kamu akan menerima. Maka sukacita. Saudara, saya minta yang namanya kesetiaan itu minta. Karena itu buah roh. Yang keberapa? 8. Saudara sampai kelas berapa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, terus kebaikan, kemurahan, kesabaran. Nah, kemudian yang terakhir, 3 terakhir sebelum kesetiaan dan penguasaan diri. Kelemah lembutan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesetiaan itu ke-7. Kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Cari sesuatu yang tak terukur. Sekian tahun belajar arti kesetiaan. Katakan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 16 tadi ayat 24, Tuhan berkata, supaya penuhlah sukacita. Saudara mungkin hari ini mintanya salah, direvisi. Apakah saudara salah minta pasangan? Tidak salah. Tapi kalau hanya untuk memenuhi hawa nafsumu itu yang salah. Tidak salah. Tuhan, aku mau melayani bersama-sama. Lah itu. Aku mau membangun ministry pelayanan bersama. Aku mau melahirkan anak-anak ilahi. Begitu. Orang setelah menikah ya caw-caw, urusan gereja enggak usah, masa bodoh. Banyak orang pikirnya setelah menikah ini selesai, saudara. Oh, tidak ada yang salah. Saudara hari ini belum punya pasangan minta, tapi harus kriterianya harus jelas. Kalau perempuan, Tuhan, aku minta pasangan. Jangan mencari, minta sama Tuhan. Aku ini, kalau perempuan berdoa, aku ini kan tulang rusuk. Masa ada tulang rusuk berjalan sendiri? Kan banyak tulang rusuk jalan sendiri malah jadi antik, saudara. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di sini yang belum menikah, didoakan supaya tidak jadi tulang babi, amin. Kok tidak ada yang amin ya? Tidak punya belas kasihan sama sekali loh saudara ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. 14 ini, saudara. Kami mau Tuhan menerima apa yang kami inginkan. Kami mau memiliki rasa haus dan lapar untuk kenal akan Engkau. Karena Engkau memberi jaminan di dalam nama-Mu. Kami menerima setiap apa yang kami doakan. Malam hari ini Tuhan berikan anugerah-Mu, sehingga kerinduan kami berjumpa dengan anugerah Tuhan. Dan kami menerima jawaban-jawaban dari persoalan kami, dari doa-doa kami. Kami rindu Tuhan menggenapinya dengan sempurna. Haleluya.
aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dengar, bahkan selalu
saudara diingatkan. Ada permintaan saudara kepada Tuhan yang belum bisa dijawab. Saudara belum menerima. Mulai berdoa lagi. Jangan cemu-cemu berdoa. Introspeksi. Minta hati yang suci, supaya kita tidak punya agenda lain kecuali memuliakan Tuhan. Minta hati yang suci, kita menjadi orang-orang yang tulus, sehingga seperti yang dijanjikan. Tuhan memberikan apa yang kita minta, supaya sukacita kita menjadi penuh. Haleluya. Seperti pengkhotbah berdoa, Tuhan jangan buat aku miskin, supaya aku tidak bertanya di manakah Engkau. Tapi jangan buat aku kaya, supaya aku tidak berkata siapakah Engkau Tuhan. Sini kina moya se. Kami minta hikmat dan pengertian, seperti Raja Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan. Kami tidak mintamu kematian musuh-musuh kami. Kami tidak minta harta dunia ini, tapi kami minta hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami berhati-hati dalam hidup kami, supaya kami melangkah dengan benar, supaya kami dapat menyelesaikan setiap pertandingan iman dalam hidup kami, dan menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih. Dan kami menjadi orang-orang yang bermaju dan bisa menguasai diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang tidak bisa hadir pada pagi dan sore. Tapi bila setiap kesempatan mereka boleh ikuti lewat YouTube dan juga pada kesempatan yang akan datang bersama-sama memuji dan menyembah. Kami sadar Tuhan memanggil kami untuk kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya Tuhan taruh beban bagi setiap kami buat Indonesia, sehingga kami segera keluar dari pandemi ini. Kami bisa menata kembali, melihat kemakmuran dan kelimpahan yang Tuhan janjikan itu dinyatakan. Banyak orang yang percaya, dan kami percaya Tuhan, kami merespon dengan benar panggilan untuk kami menjadi rumah mujizat. Justru di tengah-tengah kesesakan, penderitaan, keterbatasan yang kami alami, kami melihat mujizat Tuhan. Amen. Maka biarlah iman kami terus bertumbuh. Kami memiliki rasa haus dan lapar akan Engkau, sehingga anugerah Tuhan itu berjumpa dengan iman kami, dan mujizat itu terjadi. Dan kami bisa menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu ajaib. Dan kami menjadi rumah,
kabar baik bagi semua orang, menjadi problem solving, dan memperkenalkan Engkau kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Karena sebagaimana kerinduan setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Maka terus kami tidak pernah berhenti-hentinya berdiri buat kota kami, buat pemimpin-pemimpin kami, buat negeri kami, buat gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sampai Tuhan menyatakan diri dan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang dan membawa korban persembahan yang akan kita bawa, mari angkat kedua belah tangan. Sebab Tuhan rindu memberkati saudara. Sebab apa yang dikerjakan orang yang diberkati Tuhan akan mendatangkan berkat semata. Orang yang menabur karena diberkati Tuhan, dia akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Orang yang diberkati Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar. Amin. Dia akan sekalipun memulai dari perkara kecil, tapi dia akan melihat dengan jiwa yang besar. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel, itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan bahwa kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Haleluya. Mari semua yang diberkati dan siap jadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.